Shalom, selamat pagi, dan selamat hari Natal untuk kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Beberapa hari yang lalu, kita telah merayakan hari Natal, dan kita telah merasakan damai Natal ada di dalam hidup kita. Semoga untuk mengakhiri tahun ini, di penghujung tahun ini, kita tidak pernah kehilangan sukacita Natal di dalam hari-hari kehidupan kita ya. Karena Tuhan selalu ada kepada kita yang terus mencari Dia, yang terus merindukan Dia di dalam kehidupannya. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari-hari yang telah kami lalui. Hari ini pun kami percaya kalau Tuhan akan memberkati kami seperti hari-hari yang telah kami lewati. Tuntunlah kami, ajarlah kami selalu untuk dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 29 Desember 2025 tertulis dalam kitab Matius 2 ayat 11. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Laos dibonguti ma bagasi gabe di idamadak danaki dohot si Maria inanai. Dungi manukap manasida marsomba tudak danaki. Birukare ma arta nasida. Sere hamijon dot akka na angur. Parsobaun nasida tu ibana. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang Majus dalam cerita kelahiran Tuhan Yesus, di dalam drama-drama Natal, orang Majus sangat terkenal. Orang Majus adalah sekelompok orang yang datang dari timur untuk melihat Yesus yang telah lahir. Orang Majus adalah kelompok orang yang bijak. Mereka ahli dalam perbintangan yang berasal dari timur. Mereka datang mencari Yesus setelah mereka melihat bintang yang sangat istimewa. Dan satu yang perlu kita ingat. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai tanda sukacita, persembahan kepada Raja yang baru lahir. Ini adalah menunjukkan suatu ketaatan, menunjukkan iman yang sungguh-sungguh akan Yesus atau Mesias yang datang. Dan Yesus datang bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi datang untuk semua manusia. Orang Majus berasal dari timur. Mereka adalah orang-orang pintar, para cendekiawan, ahli perbintangan. Mereka mempunyai pengetahuan yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Mereka sangat dikenal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus yang hebat, yang besar, yang terkenal, yang pintar, datang mencari Yesus. Dan tidak itu saja, mereka memberikan
persembahan yang terbaik untuk kedatangannya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sedang mencari Yesus? Atau bahkan kita belum mendapatkannya? Belum merasakan kehadiran, kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan banyak sekali perayaan-perayaan Natal. Baik itu Natal umum ataupun Natal ini dan itu. Natal kategorial di gereja kita. Persekutuan-persekutuan. Janganlah kiranya perayaan Natal itu berlalu hanya dengan sukacita-sukacita perayaan saja. Tetapi hendaklah kita merasakan kelahiran Yesus Kristus itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Sehingga kehadiran Yesus Kristus mengubah kehidupan kita. Kehadiran Yesus Kristus menuntun kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana tema Natal kita dalam tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak binasa karena dosa, tetapi kita beroleh keselamatan, beroleh kehidupan kekal, sebagaimana rencana Allah ditetapkan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Saudara-saudara, tentu kehadirannya tidak boleh berlalu begitu saja. Mungkin kita tidak bisa seperti orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah simbol harta yang berharga, yang mahal, yang tidak bisa dimiliki semua orang. Mungkin kita tidak bisa membawa harta yang begitu mahal untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kita bisa memberikan persembahan yang terbaik. Karena ini semua adalah simbol persembahan yang terbaik yang diserahkan, yang dilakukan atau diberikan dengan sukacita. Apa yang dapat kita persembahkan sebagai hadiah, sebagai rasa syukur atas Dia yang telah datang, atas Dia yang telah lahir untuk kita? Saudaraku, mari kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat di kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu pantas untuk kita persembahkan kepada Allah? Ketika kita telah melakukan banyak kebaikan, berdoalah dan tetaplah lakukan di dalam kerendahan hati. Tetapi ketika kita telah memiliki banyak hal, tetapi kita tidak atau belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan, berdoalah supaya Roh Kudus membuka hati kita untuk kita dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur adalah simbol persembahan yang terbaik. Tentu lebih daripada itu bisa kita berikan untuk Tuhan, untuk persembahan kita kepadanya, yaitu hidup kita, hati dan pikiran kita. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita, tubuh kita, semua yang ada pada kita, kita persembahkan untuk kemuliaan-Nya. Terpujilah Tuhan yang telah datang ke dunia membawa keselamatan bagi kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun dan ajarlah kami untuk kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan kami, melalui karunia dan talenta yang kami miliki. Biarlah semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus
dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.